Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Assalamualaikum. Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Sekarang pelajaran kita ayat 12 itu kemarin kan belum siap. Coba ini kita baca dulu, coba Najwa baca dulu. Ayat 12 saja. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya. Coba kalau Balkis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Ya. Jadi wow, apa itu namanya? Apa kata benda, kata kerja, atau huruf? Huruf. Huruf. Huruf apa namanya? Huruf ataf. Atap. Mana yang diatapkan, kemana diatapkan? Coba. Yang diatapkan yang mana? Yang disambungkan? Banaina fawqakum sab'an shidada. Ya, disambungkan kemana? Ke ayat sebelumnya. Apa sebelumnya? Wa ja'alna nahara ma'asya. Ya. Jadi, kalau banaina itu bentuknya bentuk apa itu? Bentuk banaina. Banaina. Fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Madi. Nah, kotak keberapa itu? 14. Itu. Jadi ini yang disambungkan ke ja'alna. Ja'alna itu kan fi'il madi juga. Ya, fi'il madinya yang kota 14 juga. Lalu ini banaina ini kalau di belakangnya ini ada fauqa. Kalau ini kan nahar. Nahar ini maf'ul dari ja'alna. Tapi kalau banaina ini pada hakikatnya dia maf'ul juga. Cuma ini namanya tersendiri. Fauqa ini apa kemarin? Namanya? Apa namanya? Huruf zaraf. Zarab. Ya. Zarab ya nawal. Zarab. Ini yang dicatat ya berapa kemarin? Ada ini. Mana itu? Ada indah, ada amama, ada waro'a, ada ba'da, ada qabla, ada baina, ada ma'a. Jadi secara umum ini terbagi dua. Ada menunjukkan tempat, ada menunjukkan waktu. Kalau makan itu artikan tempat ya. Makan tempat. Kalau dia menunjukkan apa waktu itu zaman. Jadi arti daripada apa ini ada zarab zaman, ada zarab makan. Misalnya indah di samping, itu makan itu. Amama makan juga. Waro'a zarab makan juga. Ba'da setelah ini batu zaman. Sebelum zaman juga itu. Tapi kalau baina makan. Kalau ma'a bersama ya, makan juga. Nah, inilah namanya berkebetulan kenapa ini dipelajari pelajaran baru karena ada ini ayat ini wabanaina fauqakum ada ini wabanaina fauqakum fauqakum jadi kalau ini fauqa zarab. Kalau dia kata benda yang di belakang, dia baris bawah seperti ini. Ini. Misalnya al-baitu bainal madrasati. Kenapa dibaca barisnya ti? Siapa yang dapat jawabnya?
Tidak dibaca ta, tidak dibaca tu. Ayo, Nawal. Kenapa dibaca madrasati? Karena dia di belakangnya huruf zarah. Ah, karena ada baina ya. Baina itu tetap barisnya di atas. Kemudian Balkis lagi. Kenapa dibaca pula Dukani? Coba. Bagaimana itu Balkis? Kenapa ke bawah barisnya pula? Al-baitu al-madrasati wad dukani. Rumah itu di antara sekolah dan toko. Atau kenapa dukani dibaca? Karena dia kena baina juga Ah, berarti itu yang ada wow-nya itu diatapkan gitu. Coba kan. diatap Diatapkan sama baina. bukan yang diatapkan bukan ke baina, yang dikerjakan baina itu kan madrasati. Maka jawabnya karena dukan diatapkan ke madrasah. Gitu. Ya, jadi dukan itu kan kata benda, madrasah pun kata benda. Jadi dukan diatapkan disambungkan ke madrasah. Ya, nah, coba ini Najwa lagi. Andai kata, ini andai-andai ya. Maka rajin membaca Quran ya, diperhatikan nanti Ustadz buat apa ini PR-nya supaya bisa menguraikan Ustadz tunjuk ayatnya ya. Diuraikanlah itu. Coba ini Najwa. Andai kata tidak ada waw atap ini, bagaimana lengkapnya kalimat ini? Najwa, silakan. Ah, Al-baita al-baita Kenapa baita dibaca? al-baiti. Lupa pelajaran. Al-baitu. Kenapa baitu? Siapa yang ingat? Kenapa baca baitu tidak baita, tidak baiti? Karena pokok kalimat. Pokok kalimat undang-undang mengatakan mesti baris depan atau marfu. Coba, coba kalau andai kata tidak ada waw bagaimana Najwa? Al-baitu bai apa itu? Al-baitu bainal madrasati Hmm? madrasatil Ah, apa ya? Madrasatil. Berarti nggak paham tadi dia. Adukan kan diatapkan ke madrasah, disambungkan, diperpendek gitu. Nah, andai kata tidak ada wow itu bagaimana panjangnya kalimat ini? Coba lengkapi. Satu udah benar itu. Al-baitu bainal madrasati. Satu kalimat. Yang kedua apa? Hmm. Ad-dukana. Iya. Ini kan sudah dukan, ini diatapkan. Nah, coba Nawal, bagaimana Nawal? Andai Al-baitu bainad madrasati sama al-baitu bainad dukani. gitu. Itu dia. Al-baitu bainal madrasati itu satu kalimat. Nah, kalau nggak ada wow ini, maka diulang lagi. Al-baitu bainad dukani. Jadi kalimat pertama, al-baitu bainal madrasati. Rumah itu di antara madrasah. Terus diulang lagi. Al-baitu bainad dukan. Rumah itu di antara toko. Jadi diperpendek. Kalau begitu rumah itu antara sekolah dan toko. Gitu. Itu gunanya. Jadi yang diulang oleh wow itu atau diperpendek yang disimpannya atau yang dikandungnya apa itu Balkis? Di Y ini. Hmm. Mulai berpikir apa yang dikandung oleh wa yang terkandung oleh wa itu diperpendek. Apa yang disimpan di sini? Al-baitu baina. Ah, ah, itu dia.
Pandai ya. Nah, gitulah. Jadi membaca Quran ya, rajin-rajin membaca Quran. Jadi membaca Quran nggak perlu panjang. Maksudnya kalau panjang, kalau sekian halaman, oh oke. Tapi sekarang bukan begitu dulu. Mempelajari susunan kata-katanya. Nanti Ustadz buat PR ya. Nanti suruh, nanti dipersilahkan. Mungkin ini hari ini ataupun belum lagi besok masih latihan. Berikut nanti ya berdasarkan pengetahuan yang sudah ada, Ustadz tunjuk nanti. Nah, baca surat itu ketiga-tiganya atau keempat-empatnya ya, empat orang kalian. Nah, baru nanti dipersilahkan menguraikannya sampai selesai ya, gitu. Menurut bahasa baru mana yang belum ya belum dipelajari, belum nanti ditambah gitu dia. Jadi gitu ya. Jadi tersimpanlah di wa itu al-baitu baina. Jadi itu ya, kalau kata benda di belakang zorob zaman atau zorob makan, kata benda itu berbaris bawah. Ini dia. Maka barisnya ke bawah dibuat karena ada baina. Ini pun kenapa Allahi kok berbaris bawah? Apa jawabnya sama-sama? Kenapa Allahi dibaca? Karena di belakangnya ma'a. Iya, karena di belakangnya, di mukanya namanya, bukan di belakang. Ini kan, oh iya ya di belakangnya ya, di belakangnya ya. Ya, di belakangnya ini. Kemarin mukanya. Ada ma'a. Ya, ma'allahi. Nah, tapi di ayat ini, ayat yang di atas ini, apa yang di muka fauka ini? Ayo, cepat berpikir, jangan lambat-lambat. Apa yang di depan fauka? Banaina. Tapi ini tadi ini di belakangnya ini. Berarti fauka ini kan di belakang. Yang di mukanya ini kan ini kum ini aja. Coba. Apa namanya yang di mukanya ini yang sesudah fauka itu? Maksudnya Ah, gimana Ustadz? kan lambat menganga kayak. Tadi ini kan kalau di depan di mukanya ini kata benda berbaris bawah dia seperti ini. Bainal madal ma'allah. Nah, sekarang yang di muka fauka ini apa? Ayo. Kum. Ya, kum itu apa namanya? Domil. Iya. Kalau yang di muka baina ini apa namanya? Nah, ini baina ini. Isim, kata benda. Isim dia. Jadi dibedakan ya. Yang di mukanya ada kata benda, ada domir. Nah, kalau domir yang di mukanya, maka bertukar bentuknya itu aja. Kum ini aslinya, bentuk aslinya kalau pokok kalimat apa? Najwa. Kum. Kalau dia jadi pokok kalimat apa itu? Itu aslinya itu. Ah, putar pikiran, putar otak. Balkis, apa aslinya kalau kum itu sebelum dimasuki fauka? Antum. Bagus. Jadi ada 14 itu yang dimasuki oleh fauqa. Jadi bertukar dia. Coba lomba ya kalau masuk. Jadi Ustadz menyebutkan domir yang di belakangnya. Kalau masuk fauqa ke huwa bagaimana itu Najwa? Dua. Ada fauqa di mukanya. Masuk ke huwa. Bagaimana perubahannya? Fau Fauko. Cala. Fauko he. Kenapa pakai he pula? Fauqahu.
Ya, fauqahu. Berikut coba Nawal, kalau di mukanya huma bagaimana Nawal? Fau? Fauqahuma. Iya, biasa. Fauqahu. Kalau di mukanya hum bagaimana? Fauqahum. Ya, sama-sama saja ya. Kalau di mukanya hia bagaimana? Fauqaha. Ya. Kalau di mukanya antum, Fauqakum. kalau di mukanya antunna, ayo. Fau Fauqakunna. Nah, ya. Kalau di mukanya misalnya anak, Fau Fauqaya. enggak. Ayo, Najwa, Balkis. Di mukanya ya. Di, ya. Di mukanya ana. Ana. Iya betul. Di mukanya ana, Fauki. iya, Pauki. Di atasku. Kalau di mukanya nahnu, Faukona. ya Paukana. Kalau di mukanya nanti al-bait, Faukohu. enggak al-bait, Ha. enggak Faukoha. al-bait. Bukan, al-bait itu kan rumah. Di mukanya al-bait bagaimana? Al-bait itu? Faukol baiti. Iya. Kalau di mukanya misalnya Aisyah, Fauko Aisyah. kasih baris. Aisyati. Iya, nanti itu ke atas itu Ismul Lazim Sarif nanti lagi. Kalau misalnya ada di mukanya masjid, bagaimana? Faukol masjidi. Iya. Kalau di mukanya ada as-sama, langit, Faukos samai. nah, itu bedanya. Jadi kalau kata benda ada di mukanya zarab, zarab makan atau zaman, maka kata benda itu berbaris. Ayo cepat. Berbaris bawah. Iya. Tapi kalau dia domir, bagaimana? Ayo. Hah? Kalau domir bagaimana domir? Atau kata ganti? Nggak bisa berputar, nggak bisa berpikir. Ya, diganti bentuknya Ustadz. Misalnya kalau huwa menjadi hu, kalau anta menjadi ka gitu. Itu kok itu aja nggak dapat. Ya, Ya. ya kan itu ada 14. Ini sudah mulai cara orang berpikir orang kuliah ini. Di depannya zarab, apakah mungkin ada setelah zarab atau zarab zaman makan kata kerja? Ayo. Hmm. Mulai berpikir itu. Yang di belakang zarab atau di belakang misalnya yang semisal pekerjaan zarab itu huruf jar 9, yang di belakangnya kata benda atau kata kerja. Kalau macam Benda. gitu. Kalau sudah mulai kuliah bercerita, mulailah berpikir. Kata benda itu bermacam-macam. Kalau ada kata benda semata atau kata benda tok, zahir seperti madrasah, toko, nama orang. Tapi ada kata benda, kata ganti. Kan kata benda, kata ganti. Ya. Nanti ada kata benda isim isyarat seperti haza hazi, itu barisnya tetap tidak ada berubah-ubah itu. Misalnya kita mengatakan di muka ini gitu. Kita katakan amama haza. Kalau dia perempuan amama hazi tetap haza. Ya, mulailah otaknya mulai berpikir-berpikir itu bukan seperti kayak anak SD lagi.
Aturannya memang itulah. Nah, sekarang kita teruskan. Sekarang ada di sini ini sab'an. Kalau dia sudah baris dua seperti ini, sab'an. Kemudian ini pun sidadan. Berarti kalau dia baris dua di atas, atau baris dua di bawah, atau baris dua di depan, atau dhammah, biasanya kata benda, kata kerja, atau huruf. Ayo, diputar otaknya. Kata benda. Nah, kata benda itu siapa jawab tuh? Balkis. Nah, bagus. Najwa sama Nawal kok terdiam. Nah, ingat ya, kalau dia baris dua, ini kan Quran. Jadi Quran itu nggak dibiarkan orang nggak berbaris. Banyak orang nggak tahu, nggak pandai. Maka dikasih baris. Kalau tulisan Arab biasanya nggak kasih baris itu lagi. Kalau Quran maka dikasih baris, takut orang salah-salah. Ya, orang lebih banyak nggak belajar daripada yang belajar. Lebih banyak orang tidak terpelajar daripada belajar ya. Nah, jadi sab'an kata benda. Nah, ingat kalau sudah begini bentuknya sab'an. Nah, berarti kalau dilihat di awal kalimat, coba kalau fauqakum tadi kan zarab mazrub namanya itu. Menunjukkan posisi di atas kamu. Nah, ada sab'an. Nah, kira-kira itu jabatannya sebagai apa? Ayo putar otaknya. Sab'an. Maf'ul. Bukan ya? Ya, itu siapa jawab tuh? Najwa. Najwa. Apa alasan kenapa berani mengatakan Najwa itu maf'ul atau objek atau pelengkap penderita? Karena ada fi'il dan fa'il. Iya, bagus. Itu dia. Diputar kepala dalam memikirkan jalan bahasa ya. Itu makanya Ustadz ada berkenalan dengan guru dari guru dari Mesir. Nah, dia pandai bahasa Arab tapi tidak pandai mengajarkan bahasa. Sama macam kayak kita bisa berbahasa Indonesia tapi disuruh orang mengajar bahasa Indonesia bisa nggak? Hah? Ya. Kita kan sudah pandai bahasa Indonesia, tapi sudah bisa nggak mengajarkan bahasa Indonesia? Eh, Nah, nggak bisa, metodenya nggak tahu dari mana mulai mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, gini juga ini bahasa Arab. Jadi dengan alasan ada fiil fa'il, berarti ada maf'ul. Kan berarti sudah belajar itu, ada metodenya. Nah, jadi maf'ul yaitu maka dia baris di atas. Adapun sebab baris dua di atas sebab nggak ada yang larang dia. Artinya tujuh. Wah, itu dia. Jadi maf'ul itu. Kalau terjemahnya apa itu Nawal? Coba. Wabanai menurut kata-kata ya, jangan ditukar-tukar. Pokoknya jalurnya macam itu. Wabanaina fauqakum. Wabanaina fauqakum sab'an. Apa terjemahnya sampai situ, Nawal? Dan telah membangun kami itu di atas Ah, kalian laki-laki ah, ah. 7 langit. Iya. Jadi tujuh. Tapi pengertian tujuh langit ya. Tapi langit itu tambahan saja. Yang jelas tujuh. Jadi tujuh langit ya sudah dimaklumi mungkin. Jadi dan telah membangun kami atau membina kami di atas kamu sekalian. Walaupun itu laki-laki termasuk juga masuk dalamnya perempuan itu akan tujuh. Nah, ya tujuh. Itu makmulnya. Nah, tujuh langit ya. Kemudian ini mungkin siapa yang ingat ya pelajaran sudah lama juga ini. Ini ada barisnya sama. Tidak dan baris di atas pula dia seperti ini.
Ini jelas kata benda juga ini. Syidadan. Jadi apa fungsinya itu? Ayo, siapa yang ingat betul-betul tajam ingatannya itu? Sudah ada belajar dulu di atas itu. Kalau andai kata dia sab'in, maka dia syidadin. Kalau dia andai kata sab'un, maka dia syidadun. Nah, apa itu? Ayo. Menjelaskan sab'an. Ya, kalau menjelaskan semua, mutafakun ilaih menjelaskan juga apa namanya. Mungkin di belakang dulu, lambat-lambat lihat ke belakang dulu ya. Nah, ini dia. Kalau ini kan jadi hal ini seperti ini. Mau ada kumpul-kumpul. Ya, itu menjadi hal, tapi itu bukan hal. Nah, rasanya sudah ada dulu. Lihat ke atas. Itulah kalau belajar ini mesti diulang-ulang, mesti diulang-ulang, mesti diulang-ulang, mesti diulang-ulang. Kalau enggak, biduk lalu, tahu biduk, sampan ya. Biduk lewat, ada tanaman di kolam itu kiambang bertaut. Berarti waktu lewat biduk, nah, terbuka. Tapi begitu biduk sudah lewat, maka dia bertaut kembali, lupa kembali. Sudah ada dulu. Ini dia. Belum ya. Itu yang di bawah. Yang di atasnya lagi. Oh ya. Ini. Mana lagi? Oh, ini sudah apa ya? Ini sudah pangkalnya ya. Ini di sini ya. Ini. Coba lihat kembali tuh. Apa itu? Sifat. Yang mana sifat ini? Yang mana sifat, yang mana disifati? Sifatnya sab'an. Enggak, yang ini dulu, yang ini dulu. Yang nampak di layar ini dulu. Yang Sifat, mana yang sifat, yang mana yang disifati? sifatnya an-nabai. Nah, itu yang disifati namanya. Yang sifatnya mana? Yang disifati, yang tempat menyifati itu nabai. Nabai itu kan dijarkan. Pertanyaannya begini, kenapa nabai berbaris bawah? Coba jawab. Karena dia dijarkan. Ya, dijarkan. Kenapa azimi berbaris bawah? Karena dia mensifati. Iya, karena dia sifat dari nabai gitu. Ya. Ini dia. Coba apa jabatan kata azimi? Apa jawabnya itu? Menjadi sifat. Sifat. Menjadi sifat. Yang disifati maksudnya kalau azimi sifat, yang nabai disifati. Sama tadi kalau atap yang diatapkan kemana? Ya, sama. Sifat, ini dia yang perlu kamu ingat ini. Coba baca Nawal. Nih, sifat adalah coba, Sifat adalah sama-sama. sama-sama pakai al, sama-sama tidak. Begitu juga barisnya antara sifat dengan sifati wajib sama. Ah,
Kan sudah lama dipelajari. Contoh, ini dia. Coba baca ini dulu Nawal. Allahu, Allahu ghafurun halimu. ya. Yang mana sifat? Yang mana disifati? Sifatnya halimun. Yang disifati? Ghafurun. Sama-sama baris 2 di atas ya. Coba ini Najwa lagi. Coba baca ini Najwa. Wa'budul. Wih, kok nggak ada suara lagi? Najwa? Lupa nyalain Ustadz. Hah? Lupa nyalain tadi. Nyalain bagaimana? Tadi lupa di unmute. Oh, mil. Iya. Coba baca wa'budullah. Coba. Wa budullahal azima. Nah, kalau yang mana sifat di situ? Sifatnya. Hah? Oh, patut nggak kedengaran tadi ya. Azimah sifatnya yang disifati adalah Allah. Azimah kemana barisnya? Atas. Di atas. Atas. Kalau Allah, di mana barisnya? Allah. Atas juga. Nah, kalau baris Allah, kenapa dia baris atas? Karena dia Balkis, coba. Kenapa Allah baris atas? menyifati wa'bud. Oh, berarti ngaur. Coba diulang ini dulu ke Nawal dulu Nawal. Nawal ini Allahu Ghafurun ini Nawal. Yang mana sifatnya Nawal? Sifatnya halimun. Nah, ya yang disifatinya mana? Ghafurun. Ya, kenapa barisnya Ghafurun Nawal? Ya, betul. Apa tuh? Sebutan. Ya, karena dia sebutan. Jadi sifat mengikuti yang disifatinya. Itu. Coba ini lagi Balkis. Kenapa Allah barisnya ini? Sebutan. Itulah. Itulah yang khawatir Ustadz melihat kalian belajar nih. Wa'budu itu bentuk apa wa'budu? Budu gitu. Bentuk apa itu? Apa namanya? Fi'il. Ya, fi'il apa? Amar. Ya, fi'il amar. Fa'ilnya mana? Budu gitu. Kan ada 6 itu. Bud. Kemana pula? Wa ke fi'il Anta madi. ding anta Ustaz. Hah? Anta. Antum. Kan ada 6. Anta, antum, antum, anti, antum, antum. Nah, antum. Lalu Allah jadi apa gunanya, Balkis? Sebutan. Ayo. Menjadi apa? Sebutan bukan Ustaz. Astagfirullah. Kalau sebutan itu ada pokok kalimat lah. Di pangkalnya seperti Allah Ghafurun itu. Ini sudah. Maf'ul. Itu sebabnya dia maf'ul. Maf'ul kemana barisnya kan ke atas. Lalu azimah ke atas pula dia. Sebagai apa ini Balkis? Disifati. Bukan disifati. Sifat. Oh, sifat. Mengikut Allah. Kalau ini Ghafurun mengikut, Halimun mengikut Ghafurun gitu. Terakhir. Coba ini Najwa baca ini Najwa. Ar-rizku coba. Ar-rizqu minallahil azim. Nah, kenapa Allah barisnya Najwa?
Ini lebih mudah lagi. Kenapa Allahi barisnya Najwa? Karena yang azimi juga di baris bawah. Bukan itu. Itulah yang berpikir tuh, alur berpikir itu apa ya? Allahi, coba lomba-lomba. Kenapa Allahi barisnya? Ayo. Majrur. Iya, majrur. Nah, kalau minallahi kedua-duanya itu jadi apa? Jar majrur. Iya, yang jar majrur ini jadi apa ini? Sebutan. Bagus. Lalu ada al-azimi pula, sama-sama pakai lam. Azimi jadi apa gunanya? Sifat. Sifat siapa? Allah. Jadi mulai minallahil azimi dia menjadi sebutan dari ar-rizku gitu. Jadi itu makanya sudah lupa kalian pelajaran lagi. Jadi itu pun maka kita tutup pelajaran kita itu makanya dibuat begini. Sab'an sidada, kan sudah jauh itu. Jadi pelajaran banyak tapi nggak diulang-ulang. Jadi akhirnya mungkin baca Quran pun belum, nanti ini ada tugas ini. Kalau enggak, tujuan Ustadz belajar kamu bahasa Al-Quran ini kan supaya mudah membaca, membahas Al-Quran. Enggak seperti orang kebanyakan. Orang kebanyakan kayaknya baca panjang, pendek, dengung, baca itu aja. Itu ke itu terus. Sampai hari kiamat. Kita enggak. Ini dia. Jadi sab'an jadi apa sama-sama tadi? Jadi apa sab'an? Menjadi yang disifati. Astagfirullah. Ini dari sini. Kalau yang bukan menjadi yang disifati itu enggak berperan. Sab'an jadi apa ini? Payah ya. Jadi maf'ul. Iya, Kan maf'ul dari banaina ini. Menjadi apa ini? maf'ul. Ya, maf'ul. Lalu ada sidadan di belakang. Sidadan ini semodel dengan maf'ulnya. Ini namanya apa? Sifat. Begitu. Baru nanti ditanya, yang disifatinya yang mana? Sab'an. Ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, membuat orang pintar memang lama. Lama untuk pintar. Kamu sudah hebat ini. Tanya anak Yayan pun nggak semuanya dapat ini. Orang sudah kuliah pun yang ustadz-ustadz pun bukan sombong ya. Ustadz-ustadz pun banyak nggak ngerti juga ilmu bahasa ini. Jadi wabanaina fauqakum sab'an shidada. Kalau sifat itu pakainya kita pakai yang ya. Tapi kalau diterangkan menerangkan langsung aja itu. Jadi apa terjemahnya? Dan coba sama-sama. Dan Kami telah membangun kami atau membuat kami, membina itu. Terus fauqakum Di atas kalian di atas kamu sekalian. Apa yang kami bangun di atas kamu sekalian? akan langit yang kokoh. Akan 7 gitu. Akan 7 langit yang kokoh. Itu pakai yang dia. Jadi 7 langit yang kokoh. Maksudnya 7 langit yang kokoh itu, ini yang maksudnya berbeda-beda. Mungkin ada yang besar-besar ya, planet-planet di bumi itu. Planet-planet yang di angkasa luar inilah, bumi ini kan planet juga. Jadi entah mana yang di atas, entah mana yang di bawah. Ya nanti kamu lebih banyak belajarnya. Kita kan hanya menyelidiki aja. Kenapa begitu? Itulah makanya Allah buat begitu. Itu menandakan bahwa nanti ada hari Naba'ul Azim, berita yang sangat besar. Kita ini hanya ulat kecil aja ini. Ulat kecil yang bisa berpikir kecil, sudah itu sombong pula sebagian bagus. Mari tutup pelajarannya, besok disambung lagi. Harus hati-hati ya. Allahumma Fakihna fitin wa'allimnal terus watakwir wa'allimna lughat Quran wa'alimna lughatal Arabi. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika
Asyhadu an Asyhadu an La la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka. atubu ilaik. Ya, coba besok lihat ayat 13 ya. Coba masing-masing ini PR-nya nih. Ayat 13 besok Ustadz dengar masing-masing kita menguraikannya. Lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.